2040983. Dan saya sudah dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Ya, alhamdulillah ya, semoga kita selalu diberi kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Sebelum belajar, mari kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Kepada ibu guru kita beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu mau absen kalian dulu ya. Dwi, hadir. Agis, Hadir, Bu. Ayu, Arni, Hadir, Bu. Suci, Hadir, Bu. Anissa, Imam, Hadir, Bu. Dino, Hadir, Bu. Amel, Bu. Dinda, Hadir, Bu. Agung, Bu. Aldi, Bu. Dev. Hadir, Bu. Ya, nah, sebelumnya ya, di masa pandemi seperti ini kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan ya. Yang pertama itu memakai masker kalau bepergian, kemudian sering mencuci tangan, dan berikutnya hindari kerumunan ya. Jadi setelah pulang sekolah kalian langsung pulang ke rumah masing-masing ya, jangan kumpul-kumpul lagi. Kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Silakan berdiri. Nah, sebelum kita masuk ke materi kita hari ini ya, Ibu mau bertanya sama kalian ya. Coba kalian sebutkan bagaimana gaya rambut anak-anak tren zaman sekarang. Bagaimana gaya rambutnya? Rambutnya Rambutnya dipirat. dicodet, ya. Kemudian kalau pakaiannya bagaimana? Seksi. Seksi, ya kan? Ketat. Ketat, ya. Nah, itu tadi ada sedikit contoh ya perubahan sosial budaya yang masuk dari luar ke negara kita ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya, yang pertama
mendeskripsikan pengertian perubahan sosial budaya menurut ahli dengan tepat. Yang kedua, mengklasifikasikan bentuk perubahan sosial budaya dengan runtun. Yang ketiga, mencontohkan bentuk sosial budaya dengan benar. Yang keempat, menganalisis bentuk perubahan sosial budaya yang berkembang di masyarakat dengan bijak. Yang kelima, mempresentasikan hasil diskusi materi bentuk perubahan sosial budaya dengan berani. Yang keenam, mengklasifikasikan contoh bentuk perubahan sosial budaya dengan tanggung jawab. Nah, baik. Adapun penilaian kita pada hari ini ya, itu ada 3 aspek ya. Yang pertama itu aspek sikap, nanti akan kalian jawab jurnal yang Ibu bagikan. Kemudian aspek keterampilan itu nanti akan dilihat dari waktu kalian mengerjakan diskusi kelompok. Dan yang ketiga itu pengetahuan, nanti di akhir pelajaran kita akan melakukan evaluasi dengan mengerjakan soal ya. Nah, untuk memahami materi pelajaran kita hari ini ya, silakan simak video berikut ini. Kemudian terkait video tadi, siapa yang mau bertanya? Silakan. Apa dampak dari munculnya alat musik modern? Ya,
tadi muncul ya. Nah, dari gambar tadi, dari video tadi itu ada beberapa bentuk-bentuk perubahan sosial budaya ya. Contohnya tadi ada alat musik ya. Ada alat musik tradisional, kemudian ada alat musik modern. Nah, dampaknya apa? Dampaknya setelah munculnya alat musik modern, alat musik tradisional itu hampir dilupakan ya. Munculnya musik hip hop, musik DJ dan sebagainya. Akhirnya apa? Remaja-remaja sekarang itu tidak mengenal yang namanya alat musik tradisional ya. Itu tadi dampak dari munculnya alat musik modern. Berikutnya ya, sesuai materi kita ya, kita akan membahas tentang pengertian perubahan sosial budaya ya. Menurut para ahli, nah di sini sebutkan menurut John Louis Gillin dan John Philip Gillin ya, perubahan yang terjadi sebagai suatu variasi dari cara hidup yang telah diterima karena adanya perubahan kondisi geografi, kebudayaan, material, komposisi penduduk, ideologi maupun adanya difusi atau penemuan-penemuan baru dalam masyarakat ya. Kemudian menurut Profesor Selo Sumarjan ya, adalah perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya. Nah, secara umum ya, pengertian perubahan sosial budaya adalah perubahan tata kehidupan masyarakat yang meliputi perubahan sosial dan sekaligus perubahan budaya. Nah, adapun bentuk-bentuk perubahan sosial budaya ya, itu terbagi menjadi 3 ya. Perubahan dilihat dari perencanaannya, kemudian perubahan dilihat dari pengaruhnya, kemudian yang ketiga perubahan dilihat dari waktunya ya. Nah, perubahan dilihat dari perencanaannya ya, itu terbagi menjadi 2. Yang pertama perubahan yang direncanakan dan yang tidak direncanakan. Perubahan yang direncanakan ya, artinya perubahan yang diperkirakan atau yang telah direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang hendak mengadakan perubahan ya di dalam masyarakat. Kemudian perubahan yang tidak direncanakan, artinya perubahan yang tidak dikehendaki oleh masyarakat karena terjadi di luar perkiraan dan jangkauan. Perubahan ini sering membawa masalah-masalah yang memicu kekacauan atau kendala-kendala dalam masyarakat. Nah, contoh dari perubahan yang direncanakan dan tidak direncanakan ya. Di sini ada contoh perubahan yang direncanakan, yaitu ada di sini pembangunan apa nih? Jembatan ya. Kemudian yang kedua pembangunan rel kereta api. Nah, ini direncanakan atau tidak? Ya, direncanakan. Siapa merencanakannya? Pemerintah ya. Kan tidak mungkin jembatan ada sendiri, rel kereta api muncul sendiri, tidak ya. Nah, yang kedua perubahan yang tidak disengaja atau tidak direncanakan. Di sini ada bencana alam ya. Bencana alam itu tidak ada yang merencanakan ya. Hanya Allah yang tahu kapan musibah itu akan datang ya. Nah, berikutnya perubahan dilihat dari pengaruhnya. Ini juga terbagi menjadi 2. Yang pertama perubahan berpengaruh besar, kemudian perubahan berpengaruh kecil ya. Perubahan berpengaruh besar yang merupakan perubahan yang membawa perubahan dalam sendi-sendi kehidupan dalam suatu masyarakat ya. Yang kedua perubahan berpengaruh kecil, artinya perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur sosial budaya yang tidak membawa pengaruh langsung atau berarti bagi masyarakat. Nah, ini contohnya ya. Yang pertama perubahan sosial budaya berdampak besar. Di sini ada orang membajak sawah ya. Ini dulu orang membajak sawah menggunakan kerbau ya. Seiring berkembangnya zaman muncullah traktor ya. Berpengaruh besar enggak terhadap apa? Sektor pertanian ya. Nah, yang kedua ini ada pasar tradisional, kemudian ada mall ya. Munculnya mall mengakibatkan pengaruh besar kepada pedagang kecil ya. Karena sebagian besar masyarakat memilih untuk belanja ke mall ya, dengan berbagai alasan, lebih bersih, lebih nyaman kan gitu. Nah, ini contoh perubahan sosial budaya yang berdampak kecil ya. Di sini ada gambar tren rambut masa kini ya, kemudian tren rambut pakaian anak-anak zaman sekarang ya. Ini perubahan yang berdampak kecil. Kenapa berdampak kecil? Karena kalau satu orang saja, misalnya si Suci rambutnya diperang, kan tidak berpengaruh kepada orang lain kan? Tidak. Si Amel pakaiannya seksi, berpengaruh tidak sama yang lain? Tidak. Ya, dia berpengaruh pada dirinya sendiri. Dia makanya disebut berdampak
berdampak kecil. Kemudian perubahan dilihat dari waktunya, ini terbagi menjadi dua juga. Ada perubahan secara cepat atau revolusi, ya, adalah perubahan sosial yang berlangsung dalam waktu yang cepat dan hal-hal mendasar dalam masyarakat ikut mengalami perubahan. Yang kedua, perubahan lambat atau evolusi, ya, adalah perubahan sosial yang memerlukan waktu lama dan diikuti oleh rentetan perubahan kecil yang terjadi secara lambat. Nah, adapun contoh perubahan dilihat dari waktunya, ya. Yang pertama, ya, perubahan secara cepat. Di sini ada revolusi industri, ya. Begitu berkembang pesatnya industri sekarang, ya, dibandingkan waktu dulu menggunakan alat-alat yang manual. Kemudian seiring berkembangnya zaman muncullah alat-alat industri, ya. Kemudian untuk yang lambat, di sini ada transaksi atau pertukaran barang. Yang pertama menggunakan barter, sistem barter, ya, pertukaran barang dengan barang disebut barter. Kemudian muncullah uang logam, kemudian muncul uang kertas, kemudian yang terakhir muncullah uang digital atau disebut dengan ATM. Nah, itu tadi sedikit penjelasan materi kita tentang perubahan sosial budaya. Nah, kita akan masuk ke kegiatan berikutnya. Oke, silakan berdiri. Silakan berdiri, kita bentuk kelompoknya. Oke, silakan. Di sini ada bahan ajar, nanti kamu silakan gali informasi dari sini untuk menjawab pertanyaan nanti yang saya bagikan.
kelompok A atau kelompok B? B. Kelompok A dulu mau maju. Oke, silahkan kelompok A. Kita nanti diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok A ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Yang satu merupakan contoh bentuk perubahan sosial budaya berdampak kecil, yaitu model rambut mengikuti budaya dari luar, tidak berpengaruh pada orang lain. Yang kedua merupakan bentuk perubahan sosial budaya berdampak besar, yaitu gunung meletus yang berpengaruh besar pada sistem mata pencarian masyarakat di sekitar dunia. Contoh bentuk perubahan sosial budaya. Bentuk perubahan sosial budaya. 1. Perubahan sosial budaya yang direncanakan. Contohnya pembangunan jembatan. 2. Perubahan sosial budaya yang direncanakan. Contohnya bencana alam. 3. Perubahan sosial budaya berdampak besar. Contohnya perubahan alat bajak, yaitu traktor. 4. Perubahan sosial budaya berdampak kecil. Contohnya tren busana budaya asing. 5. Perubahan sosial budaya secara cepat. Contohnya revolusi industri. 6. Perubahan sosial budaya secara lambat. Contohnya perubahan alat tukar barang dari barter hingga uang digital. Ya, ini tadi hasil diskusi dari kelompok A. Oke, teman-teman, ada yang ingin bertanya? Oke, baik. Untuk kelompok B, silakan siapa yang ingin bertanya kepada kelompok A, silakan berdiri. Oke, silakan berdiri. Saya dari kelompok B ingin menanyakan apakah jalan raya termasuk perubahan yang direncanakan? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok B. Ya, jalan raya merupakan bentuk perubahan sosial budaya yang dalam pembuatannya harus terlebih dahulu direncanakan oleh pemerintah. Gimana? Dinda sudah puas dengan jawabannya? Sudah Bu, puas aja Bu. Oke. Yang ada lagi yang bertanya? Sudah? Sudah ada yang bertanya? Sudah, Bu. Oke, silakan. Demikianlah hasil diskusi dari kelompok kami. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya untuk kelompok 2, silakan untuk mempresentasikan hasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok B ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok B. Yang satu merupakan bentuk perubahan sosial budaya yang tidak direncanakan, yaitu bencana alam yang mana bencananya tidak akan tahu kapan datangnya. Yang kedua merupakan bentuk perubahan sosial budaya yang direncanakan, yaitu pembuatan rel kereta api yang pembuatannya direncanakan oleh pemerintah. Contoh bentuk perubahan sosial budaya. 1. Perubahan sosial budaya yang direncanakan, contohnya pembangunan rel kereta api. 2. Perubahan sosial budaya yang tidak direncanakan, contohnya banjir. 3. Perubahan sosial budaya berdampak besar, contohnya pergantian kepala negara. 4. Perubahan sosial budaya berdampak kecil, contohnya tren rambut budaya asing. 5. Perubahan sosial budaya secara cepat, contohnya handphone. 6. Perubahan sosial budaya secara lambat, contohnya perubahan manusia dari manusia kuno ke manusia modern. Oke, untuk kelompok A, siapa yang ingin bertanya silakan berdiri. Ada yang ingin bertanya, apa dampak yang ditimbulkan akibat dari banjir? Silakan dijawab. Banjir menimbulkan banyak kerugian, bukan hanya kerugian manusia, tapi kerugian mata pencaharian masyarakat yang disebabkan oleh banjir. Mereka tidak bisa melakukan kegiatan investigasi biasa.
membahas tentang bentuk-bentuk perubahan sosial budaya beserta contohnya. Ya, silahkan kalian nanti masing-masing membuat kesimpulan sendiri ya dari hasil diskusi itu, kemudian kalian tulis di buku latihan kalian. Ya, itu nanti akan dikumpul untuk tugas kalian. Baiklah, itu tadi ya materi pembelajaran kita tentang perubahan sosial budaya. Kira-kira kalian sudah paham semuanya? Sudah. Ya, kalian sudah paham. Akan kita lanjutkan dengan kegiatan evaluasi. Ya, itu kalian akan menjawab pertanyaan dari aplikasi Quizizz. Silakan keluarkan handphonenya. Mengerjakan Quizizz. Nah, di sini ada urutannya. Nah, yang pertama itu diduduki oleh Suci. Ya, pertama Mbak Suci. Yang kedua ada Dik. Yang ketiga ada Amel. Nah, kita kasih hadiah untuk yang 3 besar ya. Nah, untuk yang juara 1 tadi siapa? Ya, Suci. Oke, kasih tepuk tangan Mbak Suci. Nah, yang kedua siapa? Dwi. Yang kedua Dwi. Dwi. Kasih tepuk tangan ke Dwi. Yang ketiga? Yang ketiga Amel. Oke, yang ketiga Amel. Oke, tepuk tangan. Baik, demikianlah materi pembelajaran kita hari ini tentang bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Ya. Kesimpulannya yaitu perubahan sosial budaya adalah perubahan tata kehidupan masyarakat yang meliputi perubahan sosial dan sekaligus perubahan budaya. Sebab dari perubahan sosial budaya ada banyak, beberapa di antaranya yaitu A. Masuknya kebudayaan lain yang mempengaruhi kebudayaan asli. B. Perubahan lingkungan. C. Konflik. D. Perubahan jumlah penduduk. E. Munculnya pertemuan baru masyarakat. Bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. A. Perubahan sosial budaya yang dibicarakan untuk sebaliknya. B. Perubahan sosial budaya yang berdasarkan kesadaran kecil. C. Perubahan sosial budaya yang cepat dan terlambat. Demikianlah materi pembelajaran kita hari ini tentang perubahan sosial budaya. Nah, adapun yang perlu kita ambil nilai positifnya, ya, begitu banyak perubahan sosial budaya yang masuk ke negara kita. Contohnya tadi sudah disebutkan ya, seperti pakaiannya seksi, kemudian rambutnya juga diwarnai, kemudian ada pacaran, itu kan tidak termasuk ke dalam budaya kita, ya. Itu semua melanggar agama. Makanya pandai-pandailah kita menyaring budaya yang masuk dari luar ke dalam negara kita. Ya, adapun materi pembelajaran kita untuk pertemuan berikutnya yaitu tentang faktor pendorong dan faktor penghambat perubahan sosial budaya. Ya, nah sebelum menutup pertemuan kita pada hari ini, kita tepuk semangat dulu ya. Oke, mulai tepuk semangat. Semangat. Oke, silakan Gino pimpin doanya. Sebelum pulang, marilah kita doa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai.
Doa selesai. Kepada ibu guru kita beri salam.